Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kembali kemurahan dan anugerah Tuhan mempertemukan kita dalam renungan saat ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, kembali kami intim dengan Tuhan. Bersama dengan rekan-rekan seiman dimanapun mereka berada. Untuk bersama-sama belajar tentang firman. Kami mohon hikmat Tuhan kuasa-Mu agar kami bukan saja pendengar, tapi merema dan menjadikan pelaku-pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di atas segala-galanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih buat firman-Mu. Amin. Bapak yang Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kalau hari ini kita kembali bersekutu dalam renungan. Dan hari ini kita akan berbicara dengan satu pertanyaan, siapakah Yesus itu? Walaupun Anda orang Kristen, kadangkala banyak orang beranggapan secara negatif tentang Yesus itu. Artinya walaupun dia percaya, beriman, tapi tidak maksimal dalam mengakui siapakah Yesus itu. Nah, pembacaan dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan siapakah Yesus itu? Karena banyak orang yang belum maksimal. Kadangkala tanggapan yang negatif. Seperti dalam pertanyaan ini dalam suratan Matius ini. Di daerah Filipi, Yesus bersama-sama dengan murid-murid dan pengikut yang lain. Alkitab mengatakan banyak beranggapan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Sampai sekarang ini pun walaupun orang Kristen mengaku orang Kristen, masih banyak orang belum percaya bahwa Yesus itu anak Allah, bahkan Allah sendiri. Karena itu hari ini dalam renungan boleh katakan berseri, kita akan menggali dari perjanjian lama dan juga dengan perjanjian baru. Dari nubuat tentang kelahiran sampai terwujud nubuat itu. Kita ambil dasarnya mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang keberadaan Yesus anak Allah telah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa. Dalam Kejadian itu mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Ini ayat bicara sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka Allah mengutuk ular, Hawa, dan itu mengungkapkan kebenaran. Keturunan ular dan keturunan Hawa. Dan ini wujud tentang nubuatan kelahirannya yang akan datang. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, itu waktu 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Yesaya menubuatkan, "Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu
suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Di situ ada kata perawan muda. Dalam kitab Kejadian, tapi dalam bahasa Ibrani disebut Almah. Artinya perawan seorang wanita muda sebelum menikah. Yusuf dan Maria itu mereka belum menikah. Baru pertunangan. Tapi Maria sudah mengandung. Bukan karena perbuatan jasmania. Tapi Roh Kudus yang hadir dalam kandungan. Kata Immanuel dalam nubuat Yesaya menunjuk kepada suatu pengharapan bagi umat manusia, bapak, ibu, saudara untuk masa depan. Kalau demikian, Immanuel adalah semboyan kekal umat Allah sepanjang sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dunia dan akhirat. Dan itu tentang kelahiran yang dinubuatkannya. Nah, sekarang kita akan melihat nubuat yang telah digenapi dalam kelahirannya. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sana dikatakan seperti apa yang tertulis tadi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan ia akan namai dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dalam nubuat Yesaya 9 ayat 5. Jadi pada zaman Raja Herodes berkuasa di Bethlehem, maka di waktu itulah datang beberapa orang Majus dan dari timur ke Yerusalem hendak mencari Yesus yang baru dilahirkan dengan bintangnya yang mereka lihat dan datang hanya untuk menyembah. Jadi orang yang punya skill masalah bintang itu orang-orang Majus. Dia tahu persis Yesus telah lahir di Bethlehem. Karena itu dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu, bagi kita semua umatnya, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebagai Juru Selamat, ia telah datang untuk membebaskan kita dari dosa. Itulah Bapak, Ibu, pengkhotbah, dan semua manusia dalam dunia ini. Dia lahir di kota Daud sebagai Juru Selamat untuk membebaskan dosa kita. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, kita melihat beberapa orang Majus itu ahli perbintangan mencari bayi Yesus untuk menyembah. Mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya. Jadi bukan sekedar kelahirannya dinubuatkan, tapi nubuatnya digenapi. Sehingga orang-orang Majus ini lebih dahulu
memahami, mengerti daripada Raja Herodes. Nah, kalau kita melihat seperti ini, siapa yang tidak bahagia? Karena hari ini telah dan inilah tandanya. Bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda positif supaya orang-orang Majus itu memahaminya. Dan itu semua digenapi. Segala nubuat tentang kelahirannya. Tidak ada seorang manusia, nabi, rasul atau siapapun yang kelahirannya dinubuatkan dan digenapi di dunia ini. Selain hanya Yesus saja. Berarti Alkitab itu benar. Baik tentang nubuat kelahirannya maupun telah digenapi. Bahwa Yesus itu bukan manusia sekedar manusia. Tapi dia Allah. Saya berikan satu ilustrasi. Kalau Bapak Ibu ingin tahu persis pola pikir, cara kerja, supaya bisa berkomunikasi, maaf kata, kita manusia harus menjadi seperti semut. Bersama-sama dengan semut. Baru kita bisa tahu, oh, cara begini hidup semut. Oh, cara begini karakter semut. Oh, begini cara kerja semut. Karena saudara sama seperti semut. Seperti itulah Allah dengan manusia. Supaya manusia itu tahu siapakah Yesus itu, Allah itu. Dan sebaliknya. Maka Allah harus menjadi manusia. Dalam Yesus Kristus. Berarti Yesus itu 100% manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan bukan karena maaf kata persetubuhan tetapi karena Roh Kudus. Berarti dia 100% roh. Karena itu Yesus bukan manusia yang seperti kita. Tapi dia Allah. Allah 100%. Kalau kita paham ini dengan sungguh-sungguh, mari kita ada jawaban bahwa Yesus itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberkati. Ini sekelumit apa yang dijawabkan dengan pertanyaan, siapakah Yesus itu? Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Kami percaya roh hikmat-Mu menyertai tiap-tiap pribadi yang mendengarkannya. Supaya kami tidak bimbang, tidak ragu. Percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Engkau meteraikan semua itu pada hati semua pendengar. Supaya iman mereka bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.